memberikan materi awal dalam rangka memasuki materi besok. Sebab kalau materi metodologi ini nampaknya porsinya sangat kurang, Pak Basir. Kalau hanya sekali pertemuan juga nggak cukup. Mungkin perlu malam ini saya tidak banyak diskusi, mungkin diskusinya setelah nanti sedikit materi terkait dengan langkah-langkah di lapangan. Karena ini juga sangat penting, karena banyak beberapa peserta itu yang bingung mau ngapain ke lapangan pertama itu. Ya, kebingungan ini mari kita jawab di bicara langkah-langkah ini. Langkah-langkah ini tidak hanya sekedar teoritik, tetapi juga pengalaman yang kami alami bagaimana cara masuk ke suatu komunitas. Makanya PAR ini menarik jika dilakukan di sebuah komunitas baru, bukan komunitas lama atau di kampus kita gitu. Karena kalau di kampus kita kan seolah-olah ini mau ngapain karena kita berhadapan sudah jelas posisi kita di kampus kita sebagai apa. Tapi kalau di situs yang baru maka proses-proses masuknya seperti apa dan sebagainya ini ada beberapa pola yang perlu kita pelajari. Secara teoritik bisa kita lihat di slide ini yang sudah saya bagikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, dasar metodologi sudah disampaikan oleh Pak Marzuki kemarin ini. Menurut mau cetung nggak salah ini ya. Perhatikan sungguh-sungguh gagasan yang datang dari rakyat yang masih terpenggal dan belum sistematis. Pelajari gagasan tersebut bersama mereka. Sehingga menjadi gagasan yang lebih sistematis. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita itu datang ke masyarakat sebagai fasilitator untuk menstrukturkan gagasan masyarakat. Menstrukturkan problematika yang terjadi sehingga gagasan-gagasan mereka itu bisa lebih sistematis dan mudah dipahami. Nah, menyatulah dengan rakyat, kaji dan jelaskan kembali gagasan yang datang dari mereka itu sehingga mereka benar-benar paham bahwa gagasan itu milik mereka. Jadi fungsi kita sebagai fasilitator dan peneliti ke masyarakat itu sebenarnya memperjelas problem yang mereka hadapi, memperjelas posisi mereka, dan memperjelas apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi itu. Karena itu, fungsi kita adalah fasilitator yang paling penting. Terjemahkan gagasan tersebut menjadi aksi ya. Kemudian dari gagasan-gagasan itu dapat dikembangkan menjadi sebuah kegiatan aksi bersama. Dan uji kebenaran gagasan tadi menjadi aksi melalui aksi itu. Jadi gagasan mereka itu apakah memang benar atau tidak, atau gagasan itu dapat dibuktikan atau tidak, maka harus kita uji dengan aksi-aksi bersama. Begitu seterusnya, diulang-ulang secara ajak agar gagasan tersebut menjadi lebih benar, lebih penting, dan lebih bernilai sepanjang masa. Nah, pola-pola yang diulang berkali-kali itu artinya kita melakukan proses belajar dari apa yang kita lakukan bersama mereka, kemudian kita refleksi, mana kekuatannya, mana kekurangannya, mana yang harus diperbaiki, mana yang ini tidak perlu dilanjutkan lagi, dan sebagainya, itu dapat direfleksikan itu, sehingga nanti akan menjadi sebuah perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi. Karena itu modelnya siklus itu. Nah, kalau kita memahami itu, maka ada pola yang dibangun oleh PAR itu adalah go to the people, live among them. Maka kita harus datang ke masyarakat dan hidup bersama mereka. Ya, learn from them, belajarlah dari mereka. Plan with them, rencanakan bersama mereka. Work with them, bekerjalah bersama mereka. Start with what they know. Mulailah dengan apa yang mereka tahu. Jangan kita mengajari mereka sesuatu yang baru justru. Tapi kita mari memahami situasi persoalan yang mereka hadapi itu dari persoalan yang mereka tahu dulu. Build on what they have. Bangunlah melalui apa yang mereka punya.
Jangan membawa hal-hal baru. Mereka punya apa, disitulah yang kita gunakan sebagai sebuah potensi untuk dikembangkan. Yang penting ini juga, karena kita sebagai dosen kadang-kadang cenderung dominan. Nah, karena itu kita harus punya kemampuan untuk cara yang paling bagus adalah teach by showing, learn by doing. Ajari masyarakat dengan contoh-contoh. Jangan terlalu banyak ceramah gitu. Tapi banyaklah kita dialog dan memberi contoh. Dengan cara apa? Learning by doing, belajar dengan mengerjakan. Nah, karena itu kadang-kadang para ini banyak teknis-teknis. Pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C boleh. Itu bagian dari teach by showing, learning by doing itu. Gitu. Ya, melatih membuat ini, membuat itu boleh. Melatih membuat pembibitan, nah boleh. Menanam dan sebagainya boleh. Tapi ingat, itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Itu bagian dari pemecahan problem. Tujuannya adalah membangun keadilan itu. Tujuan adalah meningkatkan martabat mereka itu. Contoh sederhana, kalau kita pertanian organik, apakah itu setelah pertanian organik berhasil kemudian meningkatkan ekonomi selesai? Tidak. Bagaimana membangun martabat mereka supaya daulat pangan? Bagaimana mereka mandiri pangan? Bagaimana mereka setelah memiliki keterampilan bertani organik, kemudian mereka bisa menciptakan sebuah sistem kehidupan yang lebih ramah lingkungan dan mereka menciptakan sebuah keadilan dalam membangun kehidupan pertanian. Jadi bukan sekedar mereka bisa bertani, ya sudah, bukan begitu. Karena itu, pola yang dibangun di dalam PAR itu adalah sistem. Bukan membangun sekedar peningkatan kapasitas. Dalam bahasa yang lain sering kita dengar kan capacity building, bukan itu. Capacity building oke, tapi bukan selesai di situ. Gitu. Bukan selesai di situ. Tapi ada tindak lanjutnya. Setelah capacity building apa? Apakah membangun sebuah proses-proses membangun keadilan atau tidak? Not a showcase, but a pattern. Jangan menciptakan, karena itu gini. Jangan menciptakan sesuatu yang sifatnya terpotong-potong, tetapi harus sebuah pola. Pola itu artinya sesuatu yang padu, yang antara satu sistem dengan sistem yang lain, antara bagian satu dengan bagian yang lain itu menyatu. Contoh begini, kalau kita melatih masyarakat untuk terampil membuat anyaman bambu, apakah berhenti pada anyaman bambu? Tentu tidak. Tetapi harus dibangun mulai dari bagaimana dia paham tentang pentingnya menggunakan bambu sebagai pola hidup, karena itu lebih sehat, lebih ramah lingkungan daripada plastik. Itu kesadaran kritisnya dibangun. Yang kedua, bagaimana mereka terbangun hidup sampai pada tingkatan membudidayakan bambu. Kemudian menciptakan bangunan bambu sebagai gaya hidup. Sampai pada bagaimana menciptakan ramah lingkungan, dan seterusnya. Nah, jadi satu bagian itu tidak hanya sepotong-potong, tapi utuh antara dari hulu sampai ke hilir. Sampai tingkatan bagaimana itu menciptakan sebuah pemasaran. Bahwa mereka tidak saling... Pak Ansar Tohid, tolong di mute Pak Ansar. Ada kesulitan kadang-kadang kita itu mendidik mereka terampil ini, terampil itu, tapi setelah itu ditinggal. Nggak bisa pemasarannya. Mereka percuma Pak dilatih, ternyata apa? Ternyata setelah dilatih ya ditinggal pergi. Cuma masyarakat bisa menjahit, setelah itu ya nggak ada fasilitas apa-apa dalam rangka untuk menciptakan mereka bisa berdaya. Karena itu kalau kita memberdayakan masyarakat tidak boleh hanya sepotong-sepotong, tapi harus utuh. Mulai kalau umpama kita melatih orang bisa menciptakan produk, sampai unsur penggunaannya, pemasarannya, sampai menciptakan sebuah sistem agar mereka terbangun sebuah kehidupan yang lebih adil tadi itu arahnya. Karena itu, mohon maaf, kalau kita mendampingi sebuah daerah, tentunya kita tidak bisa dalam tanda petik anjing kencing, mohon maaf, anjing kencing itu apa ya, bahasa anjing kencing itu ya kencing cerut pergi, tidak begitu. Tetapi kita masuk sebuah komunitas itu kita dampingi sampai tuntas. Ya, bisa 3-5 tahun lah gitu. Nah, kita nanti akan menemukan betul perubahan sampai seperti apa, bahkan reproduksi pengetahuannya seperti apa itu kelihatan di situ.
Makanya not out and but a system, tidak tambal sulam, tidak berhenti, kemudian mulai lagi tidak, tetapi sebuah sistem. Notice real but an integrated approach, tidak membuat pendekatan yang sifatnya sepotong-sepotong, tetapi pendekatan yang terintegrasi. Not to conform but to transform, tidak konformasi tetapi transformasi. Not a relief but a release. Yang terakhir ini, tidak membuat relief. Mohon maaf, relief itu bangunan-bangunan yang sifatnya monumental. Contoh, kalau mahasiswa KKN kan biasa bikin papan nama jalan, bikin papan nama desa, bikin nama papan pengumuman, macam-macam di pinggiran itu. Terus ditulis di situ mahasiswa KKN dari IAIN mana, UIN mana, STAI mana, dan sebagainya gitu kan. Itu namanya relief. Relief itu artinya ya sekedar bangunan yang tidak punya makna apa-apa, hanya informatif. Tetapi kalau PAR tidak, rilis itu artinya kita rilis perubahan yang terjadi, kita deklarasikan kepada khalayak bahwa kita telah melakukan perubahan. Sederhana begini contoh. Di sebuah daerah, kita temukan sebuah daerah itu daerah yang sangat minus agama. Dimulai dari proses pemetaan, bagaimana situasi kehidupan beragamaannya, sampai kemudian berhasil dibangun kesepakatan mendirikan sekolah agama, madrasah diniyah umpama. Tentu mendirikan madrasah diniyah tidak cukup hanya sekedar diajar ngaji, tidak, tetapi di situ dibangun sistemnya, mulai dari menyiapkan kurikulumnya, menyiapkan guru-gurunya, melatih guru-gurunya, menyiapkan infrastrukturnya, bangunannya, menyiapkan proses perizinannya, menyiapkan organisasi diniyahnya sendiri, bagaimana berbadan hukum dan sebagainya, sampai kemudian menjadi diniyah ini sebuah lembaga yang formal, lembaga yang kuat, maka baru kita rilis namanya. Apa rilis itu? Kita undang banyak orang, kita undang tokoh, kita undang, kemudian kita deklarasikan kita telah mendirikan ini dan masyarakat mendukung ini. Gitu. Itu namanya rilis. Dirilis. Gitu. Sama dengan dilepas juga bisa. Dilepas. Kalau orang mancing itu dirilis, dilepas lagi. Entah ini. Dilepas artinya dilepaskan, kemudian kita sebagai orang luar bisa cabut secara halus dari tempat itu. Setelah ini jalan. Gitu. Tentu madrasah diniyah tadi, kalau kita dapat mengatakan ini berubah, iya, minimal berubah dari sisi 3 aspek. 1, kelembagaannya telah berdiri. 2, sistemnya telah jalan. 3, ada lokal leader dan tokoh-tokoh di situ atau oknum atau masyarakat yang di situ atau pengurus di situ yang telah menjalankan roda sistem ini dengan baik. Sehingga kalau kita lepas, tentu ini jalan terus. Semacam itu, contohnya sederhana. Sama, aspek ekonomi koperasi juga sama, aspek keagamaan juga sama, aspek yang lain juga sama. Nah, kalau kita dapat melihat itu, maka sebenarnya secara sederhana, PAR itu dapat kita lihat setelah ini. Dimulai dari to know, mengetahui, to understand, memahami, to plan, merencanakan, to action, untuk bertindak, dan to change, perubahan. Seperti ini. Nah, ini gambar terbaru modelnya seperti ini. Ini tahun 2017 yang saya latihkan di promo kemarin. Pola seperti ini. Ini agak ruwet ini. Dari to know, ini kita melakukan apa? Fact finding, menemukan fakta-fakta sosial. Aktivitas, nah, lapangannya apa? Ini nih. Jadi ada 3, ini ada circle yang pertama namanya to know, to understand, to plan, to act, to change, to reflect, to know lagi nanti berputar begitu. Nah, di dalam to know, kita apa tujuannya? Fact finding, menemukan data lapangan. Tekniknya pakai apa? Ini. General mapping, thematic mapping, dan seterusnya di sini. Banyak teknik-teknik PRA itu. Nah, dari sini kemudian to understand, untuk memahami. Apa itu social analysis problem formulation? Bagaimana kita melakukan analisis sosial? Dan dari sini hasilnya apa nanti? Ini menggunakan pendekatan apa? Menggunakan pendekatan beberapa cara, diantaranya kita analisis dengan pohon masalah, pohon harapan, dan sebagainya nanti di sini. Kemudian dari sini
kita akan mengeluarkan hasil namanya Community Strategic Planning. Bentar, di Social Analysis Problem Formulation ini tadi, dengan masyarakat kita melakukan apa? Community Learning Process. Di sini kita melakukan proses belajar bersama masyarakat. Karena pada dasarnya, bisa saya jelaskan, PRA itu adalah proses belajar. Belajar apa? Belajar antara kita orang luar dengan masyarakat melakukan proses memahami situasi kehidupan mereka secara detail menggunakan tools, alat-alat yang mudah dipahami dan mudah untuk kita. Jadi keuntungannya itu ada banyak. Yang satu kita pembelajaran, ada riset, kritis, juga ada unsur nanti tindakan politik setelah ini. Sampai di sini bertemu namanya meeting of mind, ketemu pikiran di antara kita. Nanti akan saya detailkan setelah ini. Kemudian to plan menjelaskan dari understand ini dengan cara apa? Community strategic planning and community action plan. Basisnya adalah hasil analisis sosial ini. Bagaimana kita merencanakan. Dari perencanaan ini kita tindak lanjuti dalam komunitas apa? Community mengorganisasikan komunitas. Kita melakukan pemetaan aset, kita mengorganisir gagasan dari aset itu, masyarakat punya apa, punya SDM apa, punya SDA apa, punya finansial apa, dan seterusnya itu. Kemudian dari sini dilanjutkan to action, langsung melakukan proses aksi, melakukan community resource mobilization, memobilisasi sumber daya masyarakat. Kolaboratif action dan social network, dibangunlah aksi-aksi kolaboratif bersama masyarakat, termasuk membangun network jaringan sosial. Dari situ kemudian dilanjutkan dengan touching, perubahan tentunya. Setelah aksi, membangun kolaboratif, sampai pada membuat sebuah jaringan-jaringan komunikasi dengan pihak lain, dengan stakeholder, maka kita lakukan analisis community resource analysis, analisis budaya yang kita miliki. Sampai pada melakukan aksi observasi lagi. Dan hasilnya kita melakukan change, apa perubahan. Perubahan itu kita evaluasi, kita refleksikan, kita bikin kelembagaannya, institusionalisasinya gitu. Kemudian kita ambil lesson learn, pembelajaran yang kita dapatkan dari situ, kita refleksikan, kita ulang lagi, tunu lagi, kita perdalam, terus circle-nya tidak pernah berhenti di situ. Tapi jangan lupa di sisi yang lain harus ada documentation consolidation. Dokumentasi dan konsolidasi. Karena itu tindakan awal sampai siklus pertama ini sudah penuh dengan data, penuh dengan pengetahuan, penuh dengan aksi, penuh dengan refleksi yang hasilnya itu sudah dapat kita laporkan kalau kita melakukan penelitian di komunitas. Tahun berikutnya kita tindak lanjuti dengan cara yang lain. Saya mohon maaf ya, saya ini pengalaman di zaman Pak Marzuki Wahid sebagai kasih. Saya itu sejak tahun 2003 sampai hampir tahun 2000 berapa itu. Tiap tahun itu dapat terus hibah itu. Ya tidak tahu, mungkin ya rezeki saya saja atau gimana. Tahun pertama itu paling besar itu dapat 250 juta. Pak Marzuki itu loman zaman itu. Kalau zaman sekarang nggak pakai loman Pak Basir, nggak ada yang besar. Zaman Pak Marzuki itu pertama kali itu yang dipublikasi itu akan diberi hibah 500 juta tiap satu proposal. Nah kemudian faktanya kita diberi 250. Nah, kemudian tahun berikutnya tidak naik tapi turun 200. Tahun berikutnya turun 150. Tahun berikutnya turun 100. Tapi terus dapat saya, dapat terus. Sampai menghasilkan buku, dan bukunya diterbitkan oleh INSI Jogja. Nah, ini Pak Marzuki ini punya, mungkin di pusat ada bukunya itu, namanya Gamang, Pendidikan Islam Berubah itu. Salah satu saya menulis di situ. Jadi dari ratusan hasil PAR di Indonesia itu, yang terjaring hanya 14 artikel yang kemudian diterbitkan oleh Kemenak, bersama dengan INSI Jogja, dan hasilnya adalah judulnya buku Gamang itu. Mungkin bisa saya tunjukkan di sini. Bapak Ibu bisa baca itu bagaimana pola-pola yang dilakukan itu. Kembali ke yang lebih detail lagi, kalau saya bisa jelaskan,
apakah sebenarnya kalau kita ingin melakukan PAR di lapangan dengan cara yang lebih detail itu seperti ini. Mungkin bukan yang ini satunya. Nah ya. Kita ulang lagi. Nah ini nih. Langkah-langkah melakukan PAR. Oh, sudah dibuka tadi. Ya, maaf. Nah, ini. Bagaimanakah kita melakukan PAR itu? Hal yang paling awal sekali kalau kita ke lapangan adalah namanya penyiapan sosial atau merancang komunikasi kemanusiaan. Jadi kita orang luar masuk ke sebuah daerah, maka yang kita lakukan adalah menyiapkan diri untuk masuk, namanya inkulturasi. Bukan sosialisasi ya. Dalam PAR istilah sosialisasi dihindarkan. Karena sosialisasi itu cenderung top down. Orang pintar menyosialisasikan kepada orang tidak ngerti atau orang bodoh. Itu dihindari. Kalimat yang paling sering dipakai adalah inkulturasi. Syaratnya kita harus terlibat langsung dalam kehidupan kelompok sosial masyarakat. Tidak boleh kita remote control dari jauh. Nah, kita harus masuk, tidur bersama mereka. Go to the people, live among them. Datanglah ke masyarakat, hidup bersama mereka. Nah, di dalam kita masuk ke masyarakat, yang pertama yang jangan lupa, yang harus kita pahami betul kelompok-kelompok tidak terorganisir yang berfungsi dalam gerakan masyarakat. Bagaimana kita memahami kelompok-kelompok ini? Awal-awal ini ya semacam kebanyakan adalah kita belum apa-apa kecuali kita adalah melakukan semacam rapid role appraisal, melakukan penafsiran atau pentaksiran atau assessment secara cepat. Nah, di sini kita akan bisa memahami bagaimana situasi kehidupan itu secara umum, belum detail. Pahami kelompok-kelompok yang tidak terorganisir yang berfungsi dalam pergerakan masyarakat. Ada kelompok tani, ada kelompok agama seperti jamaah-jamaah tahlil. Kalau di tempat saya ada jamaah yasinan, tahlilan, tibaat atau sholawatan dan sebagainya. Itu kelompok-kelompok yang terorganisir, tidak organisir tapi hidup. Ada juga kelompok-kelompok yang non agama seperti tadi kelompok tani atau kelompok-kelompok budaya. Kalau di tempat saya ada kelompok budak kepang itu, ada kelompok sandur kalau ada kelompok tayub kalau di daerah-daerah Bojonegoro, ada kelompok macam-macam kan, dan kita kaya dengan itu. Itu harus kita pahami betul bahwa di situ ada tokoh. Nah, kita harus kenal tokoh itu siapa. Harus tahu paling tidak. Ada tokoh siapa, mereka punya pengaruh apa, dan sebagainya. Yang kedua, pahami peran dan fungsi lembaga. Ada lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Baik lembaga sosial itu yang memang betul-betul punya kemampuan mempengaruhi masyarakat, atau lembaga sosial itu punya potensi berperan tapi belum berperan, atau tidak berperan, atau lembaga sosial yang papan nama, gitu, banyak. Contoh yang paling sering terjadi di lapangan itu lembaga sosial yang papan nama itu Karang Taruna. Karang Taruna itu lembaga papan nama yang itu hanya berfungsi untuk kegiatan lomba-lomba pada waktu Agustus saja. Di luar itu nggak jalan. Karena itu ketika mahasiswa kita ke lapangan kadang-kadang menjadikan Karang Taruna sebagai lembaga yang dapat didorong untuk bergerak juga ada.
Atau membuat lembaga-lembaga baru nanti. Kenali lembaga-lembaga itu, tokoh masyarakatnya, termasuk tradisi-tradisi dan pola komunikasi yang dibangun di situ bagaimana. Cara-cara berkomunikasinya kita juga harus pandai-pandai mengikuti cara mereka. Jadi lembaga-lembaga ini kita penting kita pahami bahwa bahkan begini, kadang-kadang kita gunakan lembaga itu sebagai cara melakukan kegiatan. Saya sering itu mudah itu kalau kita tahu-tahu datang di masjid atau musola, kemudian setelah sholat mereka mau bubar, kita minta untuk saling, kita bukan minta ya, kita omong-omong sebentar dengan mereka, tahu-tahu data kita temukan, duduk bersama, apalagi kalau pas di mobil saya bawa jajan banyak atau makanan banyak, minuman saya keluarkan, kemudian dari situ orang-orang yang pulang dari masjid ini nggak keburu pulang, nah, kita suguhi makan itu, kemudian di situ kumpul, terjadi diskusi. Terakhir tanya, Bapak ini mau apa? Kok tahu-tahu bikin kegiatan, saya ini mau belajar kok Pak, ini gitu. Jadi sangat mengalir halus sehingga kita tidak harus terlalu kaku dengan mereka. Itu masih awal-awal banget ya. Kenali tradisi pola hidup mereka, itu penting. Bahasa yang digunakan mereka, bahkan kepekaan-kepekaan khusus, hal-hal yang tidak boleh disentuh. Bu siapa kemarin dari Sungai Batanghari yang Bu Dewi, ada Pak. Ya Bu Dewi, nah ini ya. Kalau Ibu melihat melihat masyarakat yang suka membuang apa itu hewan untuk menghormati apa namanya penunggu di situ, leluhur mereka, jangan disentuh dulu, itu sensitif. Iya sensitif betul. Kenapa? Kalau tahu-tahu Anda menyentuh di situ, nanti mereka tersinggung, mereka malah nggak mau. Hal-hal seperti itu memang itu tindakan yang tidak benar dalam pandangan kita, tetapi bukan hal yang penting untuk kita selesaikan pada masa secepat itu, tidak. Tapi ada waktunya ketika mereka sadar pasti akan terjadi perubahan pandangan. Itu namanya belenggu keyakinan. Nah itu bisa kita harus pelajari dan harus hati-hati, kita tidak keburu untuk situ. Termasuk perilaku komunitas yang lainnya harus kita pahami gitu. Nah, intensitas ini tidak dapat diprediksi cepat dan tidaknya proses awal ini. Kenapa? Karena indikator utamanya harus ketemu ini, namanya meeting of mind. Ketemunya pikiran kita dengan masyarakat. Ketemunya pikiran kita dengan masyarakat, artinya apa yang kita pahami dan apa yang dipahami masyarakat itu satu visi, satu pemahaman yang sama. Kita memang menghadapi masalah ini. Ya, gitu. Contoh Mbak Bu Dewi ketika di Sungai Batanghari, intensitas ketemu Ibu dengan masyarakat itu mulai diskusi, kumpul macam-macam, terus yang tidak formal itu, kemudian mereka dengan Ibu sepaham bahwa kita memang mengalami masalah yang sama tentang pencemaran Sungai Batanghari. Kalau sudah sepakat itu, sepaham itu, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang semestinya kita lakukan? Nah, itu tiga ini. Apa yang harus, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang semestinya kita lakukan. Nah, dari situ kemudian kita bisa masuk membentuk tim tahap kedua ini. Bagaimana kalau kita perdalam lagi masalah ini? Kita bentuk tim dari dalam, dari masyarakat itu, kemudian kita orang luar, kita menyatu, mari kita perdalam ini. Nah, ini ada alatnya, cara-caranya. Mulai dari mapping, transek, kemudian analisis diagram, analisis masalah pohon harapan, sampai analisis sejarah, dan seterusnya nanti di sini. Sampai ketemu data-data banyak. Karena itu, penelitian ini karena menggunakan alat dan tool, maka mengumpulkan datanya itu akan tebal sekali nanti kita itu. Kita punya data yang tebal. Kita juga punya pendalaman masalah dan pendalaman data yang atau deep interview kita akan luar biasa. Kenapa? FGD, dialog dan sebagainya itu jalan semua. Dan itu mudah. Mudahnya apa? Karena ada alat.
ada alat. Jadi dengan alat itu kita menjadi proses-prosesnya menjadi enak gitu. Nah, community research ini setelah kita membentuk tim, kita membentuk research ini, yang paling utama adalah melakukan social problem diagnosis, melakukan pendalaman terkait dengan problem yang terjadi di masyarakat. Nah, basisnya jangan lupa riset kritis, pendidikan populer, political action. Bahwa ketika kita analisis kerangkanya, jangan lupa kerangkanya adalah riset kritis. Riset memahami situasi kehidupan, riset dalam rangka membela yang diriseti, riset dalam rangka emansipatori, riset dengan pendekatan pemahaman yang tidak positivistik, riset yang tidak hanya mendeskripsikan secara fenomenologis, tetapi riset dalam rangka melakukan pembelaan kepada mereka. Karena itu juga sisi yang lain, jangan lupa model riset ini adalah model pendidikan. Jadi riset bersama komunitas itu sekaligus mendidik masyarakat dan mendidik kita. Masyarakat tahu persoalannya akhirnya. Masyarakat juga memahami asal-usul penyebabnya. Masyarakat juga paham bagaimana jalan keluarnya, akhirnya begitu. Kita juga begitu memahami bagaimana situasi kehidupan masyarakat, problemnya seperti apa, bagaimana asal-usulnya, dan sebagainya. Di sini, dua sisi ini harus, sisi ini kental sekali. Kemudian pilar ketiga adalah political action, bahwa riset dan pendidikan ini tidak boleh hanya berhenti di riset semata dan mendidik mereka semata, tidak. Harus punya dampak pada political action, yaitu aksi-aksi yang bersifat memberdayakan. Aksi-aksi yang bersifat mereka berdaulat. Aksi-aksi yang menciptakan mereka untuk keluar dari masalah yang mereka hadapi. Jadi tidak boleh riset hanya riset saja, yang hasilnya kita diskusikan, setelah itu pergi, nggak boleh. Tidak boleh riset hanya mendidik mereka paham soalnya, setelah itu kita pergi juga nggak boleh. Tetap beriset, harus menciptakan sebuah upaya pemecahan masalah yang mereka menjadi transformasi, menjadi berubah, menjadi lebih baik, menjadi lebih adil. Ingat bagaimana transformasi sosial yang kita jelaskan minggu yang lalu, bahwa transformasi sosial itu adalah perubahan polarisasi kuasa dari situasi beku, membelenggu, dan menindas menjadi pola relasi kemanusiaan yang memungkinkan setiap orang berkembang mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Intinya ke situ. Polarisasi sosial kehidupan masyarakat yang memungkinkan setiap orang itu berkembang mencapai harkat dan martabat kemanusiaannya, tidak terbelenggu oleh kepentingan kapitalisasi, kepentingan duniawiah semata, kepentingan penguasa, kepentingan. Jadi begini yang perlu saya jelaskan. Kadang orang mengklaim bahwa keberhasilan dia memberdayakan masyarakat itu indikatornya adalah peningkatan ekonomi. Ini khas gayanya ABCD. Bahwa orang ini sebelum bekerja, sekarang sudah bekerja, apa tambah dia pendapatannya. Itu berarti berdaya. Belum tentu. Tambahnya pendapatan ketika dia hanya menguntungkan pihak pemilik modal, itu sama dengan dia mengkayakan pemilik modal, sama saja. Problem TKI kita, kenapa nggak pernah selesai? Karena mereka masih terkooptasi dengan kepentingan pemilik modal. Pulang bawa duit, kemudian belanja pulsa, belanja HP, belanja mobil, belanja sepeda, dan sebagainya, belanja semua kan? Tidak produktif. Itu tetap saja dia tidak berdaya. Kenapa? Karena masih terkooptasi dengan kepentingan pasar. Selama orang masih terkooptasi kepentingan pasar, meskipun dia uangnya banyak, dia tetap mengkayakan orang lain. Dia tidak berdaya. Karena itu yang dimaksud dengan harkat dan martabat ini adalah orang yang memang punya jati diri, punya kesadaran kritis di mana dia tidak terbelenggu oleh kepentingan pihak lain, penguasa maupun modal. Itu. Kadang-kadang kita jangan sampai salah paham gitu. Ada orang yang sudah berdaya, Pak. Buktinya apa? Nah, dia dulu pendapatannya cuma sekian, sekarang sekian. Gitu. Ya, dari sisi itu namanya progres. Bukan berdaya, itu progres. Progresnya naik. Dari pendapatan sehari cuma 10.000, sekarang pendapatannya menjadi 15.000. Itu progres. Tapi nanti dulu, apakah berdaya atau tidak? Analisis sosial yang akan membuktikan nanti. Oke.
Kemudian dalam proses ini kita melakukan identifikasi data secara detail. Tadi sudah saya jelaskan dalam circle itu, atau disebut dengan kodifikasi dalam bahasanya Frey. Mengamati, mengidentifikasi realitas sosial, dan pola-pola masih awal ini biasanya muncul keluhan-keluhan masyarakat. Jadi masalah yang muncul belum tentu itu masalah. Jangan-jangan itu hanya sebuah dampak, keluhan-keluhan. Karena itu perlu diperdalam lagi, perlu ditanyakan lagi. Supaya apa? Supaya nanti ketemu di titik mana si masalah utama itu terjadi. Sampai kemudian kita bikin analisisnya. Dengan cara mendiskusikan dengan mereka, mengurai realitas sosialnya itu dengan istilah Paul Frey-nya dekodifikasi untuk menemukan isu sentral atau kata kuncinya, fokus masalah. Karena itu mempertanyakan terus-menerus mengapa masalah itu terjadi, bagaimana hubungan-hubungan antara kelompok sosial yang ada, menilai posisi masyarakat dalam peta hubungan antara kelompok tersebut. Jadi posisi mereka itu di mana sih? Supaya sadar. Karena itu pendidikan kritis ya. Kesadaran kritis dibangun dari proses-proses terus bertanya ini. Sehingga merasa, oh ternyata selama ini kita itu dibujui ya gitu. Dibohongi ya gitu. Sampai akhirnya kita merumuskan masalah sosial. Dari masalah ini kemudian kita siapkan namanya Community Strategic Planning. Tahap berikutnya yaitu bagaimana kita membuat perencanaan strategis dengan masyarakat. Nah ini kita bikin logical framework approach-nya baru, LFA-nya. Gimana kita menggagas bersama masyarakat untuk menilai gagasan-gagasan kita, mempergagasan masyarakat, kemudian kita uji gagasan itu dalam rangka untuk memecahkan masalah. Kita analisis bagaimana keberhasilan masa lalu, kita analisis bagaimana kegagalan masa lalu. Kalau dalam ABCD ada namanya success story. Ini bukan yang success story, tapi kegagalan masa lalu harus muncul seperti apa. Kenapa gagal? Itu harus dianalisis. Kemudian yang harus kita bangun bersama komunitas adalah bagaimana setiap langkah program itu punya visi yang ke depan. Harus visioning, membangun arah perubahan masyarakat. Jadi tidak sekedar teknis ya. Masyarakat supaya mendapatkan pendapatan yang meningkat, bagaimana ini dilatih menjadi lebih terampil. Latihan itu aja. Itu tidak visioning kalau itu. Itu adalah bersifat misi teknis. Gitu. Itu terjemahkan di sini. Itu terjemahkan di sini, di visi, di misi ini. Misi dan program kan gitu. Kalau kita bikin apa namanya? Kalau kita bikin analisis SWOT itu. Nah, kalau ini tidak, kita bangun visi dengan cara menganalisis kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluangnya apa, dan tantangan kita apa dengan SWOT itu. Nah, di sini kemudian kita merumuskan strateginya, menurunkan strategi itu menjadi action plan. Nanti di LFA saya jelaskan, saya contohkan nanti bagaimana menurunkan dari masalah turun ke tujuan, ke strategi menyelesaikan masalah, sampai pada rencana program detail gitu, kecil-kecil gitu, dalam bentuk LFA. Bagi yang sudah pegang buku saya, itu di lampiran akhir itu kotak-kotak LFA-nya ada di situ. Nah, tahap berikutnya, tahap keempat adalah setelah kita merumuskan, merencanakan, dan membuat strategi planning yang jelas dalam bentuk program-program, maka kita arahkan untuk mengimplementasikan program itu dalam bentuk namanya political action. Political action itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun kekuatan, membutuhkan kelompok-kelompok sosial baru. Itu namanya kelompok action. Contoh begini, belum ada madrasah, kita bangun madrasah. Belum ada kelompok tani, kita bangun kelompok tani. Belum ada kelompok pengrajin, kita bangun kelompok pengrajin. Belum ada koperasi, kita bangun kelompok koperasi. Ya begitu. Jadi tinggalan kita itu jelas ada sebuah kelembagaan gitu, sebagai bukti perubahan itu. Kalau ada kelembagaannya pasti bubar. Nah, kelembagaan itu jangan lupa di situ ada analisisnya, ada leadership, ada trah, ada analisis trahnya, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas karena memang secara trah ada keturunan leader, gitu.
mendorong proses transparansi, kita bangun kelompok ini dalam rangka menciptakan pembelajaran demokrasi kepada mereka, bagaimana memilih ketua, memilih anggota, dan sebagainya dengan cara demokratis. Dan di sini kemudian akan memunculkan community trust, kepercayaan komunitas. Nah, jangan lupa di sini ada kegiatan yang capacity building, action-nya. Ya, pelatihan organisasian, pelatihan, bahkan mohon maaf, pelatihan pembukuan sederhana sekalipun, kalau itu mendidik mereka menjadi apa namanya, menjadi ahli di bidang pembukuan keuangannya, capacity building, melatih pembukuan sederhana, melatih mereka terampil ini, itu, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Ada pelatihan-pelatihan ini. Kemudian mobilisasi sumber daya manusia. Mobilisasi sumber daya maksud saya. Jadi kadang-kadang kesulitan yang kita bangun itu adalah masyarakat selalu bicara nggak punya dana, nggak punya modal. Bagaimana caranya itu? Itu mesti ada jalan keluarnya. Pengalaman saya di dalam membuat koperasi jamaah tahlil itu, mereka nggak punya modal. Karena jamaah tahlil desa itu biasa kan kalau mereka ketemu, kemudian tiap minggu ketemu, iurannya itu kan Rp1.000. Ya maksimal 2.000, 5.000 lah itu. Itu pun kadang-kadang hanya digunakan untuk konsumsi habis. Tetapi saya bangun mereka keyakinan bahwa Anda pasti bisa. Ternyata betul, koperasi bisa didirikan ketika punya modal 25 juta untuk dengan koperasi itu. Dan berhasil, sampai sekarang uangnya sudah berkembang hampir 50 juta dalam waktu 3 tahun. Itu karena apa? Karena mereka kita dorong pola-polanya, bagaimana memobilisasi sumber dayanya itu. Mereka bisa mendaftar sebagai anggota koperasi dengan membuat simpanan pokok 100.000. Nah, kemudian kita bangun mereka setiap pertemuan. Begini, ada pengalaman begini. Kalau kita sebagai orang yang melakukan pendampingan dan itu ada dana hibah dari Kemenak atau yang lain, biasa kan ada uang yang kita gunakan untuk uang pertemuan. Ada tanda tangannya, uang pertemuan itu 50.000 per orang, begitu kan? Nah, ini kita diskusikan bersama mereka. Uang 50.000 kalau kita bagikan habis, tidak punya nilai apa-apa. Nah, kita diskusikan terbuka dengan mereka, bagaimana kalau uang ini kita simpan dulu, nanti kita bikin modal. Modal apa? Nanti kita diskusikan bersama. Nah, seringnya pertemuan ini yang terjadi apa? Sampai akhirnya ketika kita sepakat mendirikan koperasi itu, saya diskusikan, mereka bilang, kita punya modal apa, Pak? Bapak punya uang. Uangnya apa? Simpanan pertemuan itu. Sekian kali pertemuan. Akhirnya apa? Muncul uangnya ternyata, pertemuan saking seringnya, akhirnya muncul 15 juta. Kita sudah punya uang 15 juta, ini laporannya. Seret, mereka senang. Nah, kalau gitu kita akan kurang 10 juta. Bagaimana ini kalau kita koperasi kurang 10 juta itu? Nah, itu baru muncul mereka sepakat untuk urunan. Jadi, pola-pola yang kita bangun itu bisa kita lakukan dengan cara yang apa namanya? Cara-cara yang stimulan sifatnya, stimulan. Jadi kita tidak menjadikan mereka bergantung pada kita, tetapi kita memberi stimulasi yang mereka kemudian keluar sendiri semangat. Dan ternyata uang itu berhasil dan alhamdulillah sampai sekarang berdiri, bahkan sudah mendapatkan dampingan dari pihak koperasi atau dinas koperasi dan sudah berbadan hukum. Luar biasa ini karena jamaah tahlil punya koperasi. Nanti bisa saya putarkan itunya, apa ya? Saya putarkan filmnya. Kemudian jangan lupa dimonitoring dan evaluasi terus bagaimana mobilisasi ini dan berhasil. Dan tahap yang kelima adalah refleksi. Kita ajak untuk diskusi bersama, memahami bagaimana keberhasilannya, bagaimana kekurangannya, apa kelemahan selama ini, komponen aktivitas terhadap perubahan sosial yang terjadi itu, apakah sudah tercapai visi misi kita itu. Kalau belum, mengapa dan bagaimana selanjutnya menjadi visi berikutnya. Nah, dari sini kemudian kita luaskan skala gerakan yang lebih luas. Saya setelah berhasil mendirikan koperasi jamaah tahlil sebuah komunitas di tengah hutan itu di Bojonegoro, itu tetangga desa sudah datang. Pak, bagaimana kapan-kapan desa saya juga, Pak? Ya tidak harus saya ya, bisa ini atau teman-teman yang sudah mendirikan di desa ini kita dorong ke tempat yang lain. Jadilah.
Jadi ini diseluaskan gerakan itu. Sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan bersama pada komunitas-komunitas kecil ini. Dan apa dampak yang efektif dari ini? Banyak merubah, khususnya masyarakat yang selama ini terjerat dengan BRI. Orang sana bilang BRI itu bukan Bank Rakyat Indonesia, enggak. Bank Rodo Isu, Bank Agak Pagi. Gitu. BCA. BCA itu bukan Bank Sentral Asia, tapi Bank Cicilan Awan. Bank Cicilan Awan itu bank yang datang, bank retail yang mencekik itu. Jadi ada BRI, ada BCA. Gitu. Nah ini kemudian mereka sudah tak bergantung itu. Mereka kemudian mampu, kalau ada kebutuhan apa-apa, bisa lewat koperasi. Coba yang Anda harus pahami begini, Jian. Tolong dicatat ini ya. Kira-kira ketemu enggak yang temukan pusat-pusat komunikasi sosial. Kenali kelompok-kelompok dan aktor-aktor perubahan, kira-kira siapa. Temukan simbol-simbol persoalan di desa itu. Kemudian merangkum, menyediakan, dan mengembalikan pada masyarakat menjadi pertanyaan lanjutan. Cermat dalam mencatat, ini penting. Kita bungkus sehingga mudah dipahami oleh siapapun. Gitu. Jadi begini, hasil temuan kita itu jangan disimpan saja untuk kita, enggak, juga untuk mereka. Kita buka nanti plano, kita beberkan kepada mereka, temuan kita ini, gitu. Selalu harus mampu mendorong masyarakat terlibat lebih banyak, tetapi tidak memaksa. Ini penting. Oke, saya kira itu sementara kita diskusikan. Setelah ini sambil juga bicara bagaimana masing-masing di masing-masing komunitasnya yang telah melakukan kegiatan-kegiatan lapangan. Bu Dewi, Mbak Tuti, ya, Bu, ya, yang lain bisa cerita bagaimana pola-pola di lapangannya nanti. Sementara begitu Pak Basir, monggo. Ya, ya. Terima kasih kepada Pak Dr. Agus Afandi yang saya kira sangat detail ya, atau komprehensif menjelaskan tahapan-tahapan langkah-langkah bagaimana kerangka penelitian PAR itu pada saat bersentuhan di lapangan, mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, prinsipnya bahwa ada kemudian proses kita melebur dengan masyarakat, kemudian realitas yang dialami masyarakat kita juga lebur di dalamnya, sehingga kemudian muncul fakta-fakta yang orisinil, kemudian kita bisa membuat pemetaan lapangan. Sekira nanti diskusinya mungkin nanti kita dalami ya, selanjutnya kita minta kepada Pak Kiai Marzuki Wahid untuk memberikan penjelasan kepada kita terkait dengan kerangka metodologi PAR, situasi lapangan, atau terserah kepada beliau apa yang akan disampaikan kepada kita semua. Kepada Pak Kiai Marzuki Wahid, saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum Pak Kiai Marzuki. Marzuki Wahid, apakah beliau masih bersama dengan kita ya tadi ini ya? Ya, ini masih nih. Pak Kiai? Pak Marzuki? Tampaknya beliau nggak dengar ya. Halo? Halo, kedengaran nggak suara saya? Halo? Dengar, Pak. Kedengaran, Pak. Oh iya, berarti cuma Pak Kiai Mani. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Tadi ya. juga saya sering keluar masuk Pak Babel. Oh ya. Oke, nampaknya Pak Kiai sambil menunggu ini kesiapannya Kiai Marzuki Wahid ya, mungkin beliau lagi nggak dengar atau lagi unmute ya. Tapi ini gambarnya beliau masih ini sih bersama dengan kita ya. Baiklah, karena Pak Kiai sambil menunggu kesiapannya Kiai Marzuki Wahid bergabung dengan kita karena dengar. Untuk sementara saya persilakan kepada Pak Mahrus. Pak Mahrus,
kasih penelitian, silakan Pak Mahrus. Siapa tahu beliau mereka bisa perspektif lain terkait dengan situasi lapangan dan lain sebagainya terkait dengan par ini. Gini Pak Basir. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Marzuki ada tuh, Sir. Iya, saya teriak kok dia nggak dengar ya dari tadi. Coba dulu ya. Dengar. Dengar. Gimana? Iya. Oke, ya kalau begitu Kak Marus ini dulu. Silakan dulu Pak Marus. Iya iyalah. Ya, silakan. Ya. Monggo Kiai. Siapa dulu? Nah, Pak Kiai Marsuki dulu tadi Pak Dr. Agus sudah menjelaskan langkah-langkah tahapan PAR di lapangan situasinya seperti apa yang harus diperbuat, melebur dengan masyarakat, identifikasi. Ya tahu saya tadi. Ya. Oke. Silakan selanjutnya ke Pak Kiai Marsuki. Enggak, saya kira malam ini kan kita pendalaman, karena itu saya menunggu komentar, pertanyaan atau apalah dari peserta gitu, terus kemudian kalau memang ada yang perlu kita respon, kalau enggak ya enggak usah. Oke. Nah, saya kira tadi Pak Agus itu kan tambahan saja, karena Pak Agus merasa itu perlu, besok dia kan mungkin waktunya enggak terlalu cukup gitu, lalu kemudian dia mengisi sekarang. Iya. Lah saya kira pancingan dari Pak Agus ini kan bagus melengkapi apa yang kemarin saya sampaikan. Lah sekarang kita serahkan aja ke teman-teman peserta, artinya dari 3 kali pertemuan ini, menurut teman-teman gimana? Ada problem nggak? Atau ada masalah nggak? Ada keluhan nggak? Atau ada apa yang perlu kita pertajam? Mumpung kita ketemu di forum ini, ada Pak Agus, ada saya, ada Pak Basir, ada Pak Mahrus, gitu. Sehingga kita bisa saling tukar pengalaman dan pikiran soal ini. Saya kira ini kan lebih pendalaman aja, bukan materi baru gitu. Karena itu saya menunggu peserta aja kalau saya sih. Iya, betul begitu. Ya oke, Kamar juga begitu ya. Nah, kalau begitu saya kira itu hanya bagian dari tadi untuk yang disampaikan Pak Agus, hanya bagian dari exercise beberapa tahapan yang ketinggalan atau untuk melengkapi yang besok. Selanjutnya kan dari beberapa teman-teman partisipan ini, peserta ini, dari proposalnya kemudian kan variatif. Artinya kemudian situasi lapangan yang dihadapi juga pasti berbeda, kadang situasi dampingan dan keadaannya nanti sangat berbeda, mungkin ada beberapa hal yang ini konsultasikan. Bisa juga menulis di chat, bisa juga langsung raise hand, bisa juga langsung bertanya. Selanjutnya, karena ini memang bagian dari pendalaman dengan proses dialog supaya lebih modelnya pendalamannya lebih mantap dan lebih bagus, sehingga interaksinya juga lebih rileks ya. Dengan situasi. Iya. Ya, monggo silakan kepada partisipan siapa yang mau lebih duluan. Saya jawab sambil melihat chat juga, ini sebenarnya di chat juga sudah ada. Lalu dari partisipan kita, dari peserta, silakan. Halo, dari peserta. Nah, coba Dede Wahyudin tuh ada nggak tuh, Dede Wahyudin tuh? Ya. Ayo, monggo silakan. Pak Basir. Pak Dede coba, Pak Dede, Bu Aan itu loh, coba. Terus siapa lagi itu yang kemarin-kemarin? Bu Aan. Coba itu yang ini. Ya, monggo silakan Pak, silakan. Ini. Oke, saya izin Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bengkalis Pak ya. Kira-kira 3 bulan kemarin sebelum PAR ini saya sempat itu turun ke lapangan dalam proses penelitian awal atau penelitian ecek-ecek. Yang jelasnya saya itu sudah turun ke lapangan. Di Bengkalis ini Pak, ada namanya itu suku Sakai. Suku Sakai itu adalah suku asli di Riau ini. Jadi saya ingin mencoba bagaimana orang itu agar terbelenggu dari kehidupan adatnya itu hilang. Misalnya adat orang itu adalah orang itu hanya dari segi agamanya, agama Islam, tetapi masih menganut nenek moyang yang masih animisme. Bercampur lah situ Pak kan. Kemudian dari segi ekonomi saya mencoba untuk merubah orang itu dari
orang itu biar bisa kayak dibilang Pak Agus tadi, berdaya dari segi ekonomi walaupun itu belum konsep pemberdayaan. Nah, permasalahannya gini Pak, orang suku Saka itu susah menerima orang luar. Dia ATM nggak bisa, tapi kalau saya ngambil uang sih bisa. Enggak, Pak. Susah nerima orang luar Pak. Bagaimana Pak cara untuk mendekati atau ada pengalaman Bapak terhadap hal demikian Pak? Ya saya kira menarik ini ya Pak ya, pertanyaannya ya, monggo silahkan respon. Kita itu ada suara ya, tolong di unmute ya. Ya, tadi itu ada pertanyaan yang dari Bengkalis ya, ada satu suku itu untuk masuk di sana itu kan suku adat, biasanya suku adat begitu sangat terisolir, sangat susah menerima orang luar ya. Betul. Coba betul Pak. Ya. Coba kita mulai ke Marsuki, coba gimana ya cara masuki, agak susah ya karena sama juga di Sulsel dia namanya suku Kajang ya. Ya. Banget masuk di sana ya, Kajang. Berat masuknya kalau kita ndak mau punya orang di dalam, itu ndak orang khusus yang antara. Tolotang ya. Ya, Tolotan juga, Kajang di Bulukumba. Oke, gini Mas Rudi, ini pertanyaan yang bagus. Maksud saya kayak gini nih, nanti kita diskusikan ya. Mungkin bukan sekedar saya, Pak Agus, Pak Mahrus, siapapun saya kira bisa sharing pengalaman soal ini. Dan ini kesempatan kita untuk berbagi, berdiskusi, karena ketika siang hari kita kan nggak punya waktu untuk banyak dialog. Baik, itu betul. Saya kira itu yang kemudian saya sebut sebagai namanya integrasi sosial ya. Kita memang tantangan pertama yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat yang hendak kita dampingi. Dan ini memang butuh strategi tersendiri. Tentu saja saya yakin misalnya kayak Mas Rudi ini sudah punya data secondary data review ya. Artinya sudah paham suku yang dimaksud ini. Lah, saya kira dari data-data yang kita kumpulkan tentang suku ini, kita kan bisa membaca karakter mereka. Karakternya itu seperti apa? Misalnya kalau dia tertutup, ketertutupannya itu kayak apa? Terus kemudian kalau dia sulit menerima, itu kira-kira kayak apa? Lah itu kita pelajari dari secondary data review. Kita punya review data sekunder yang itu bisa kita peroleh dari misalnya Google kalau sekarang, bisa juga dari hasil penelitian orang lain, atau dari buku-buku, atau dari cerita-cerita orang tentang suku ini. Lah dari situ kita punya informasi itu, punya celah. Kira-kira dari mana kita harus masuk? Apakah lewat pemerintahan, atau lewat kepala suku, atau lewat pertemanan, atau misalnya kita datang ke sana bukan untuk penelitian, tapi misalnya menawarkan misalnya satu jasa atau barang tertentu yang itu dibutuhkan oleh mereka sebagai kontak awal supaya ada kontak kita dengan mereka gitu loh. Nah itu saya kira itu harus dipelajari. Misalnya kalau misalnya itu dibutuhkan jasa, kita tahu wah di sana itu lagi membutuhkan sesuatu yang kita dengar terus kemudian kita datang dengan menawarkan itu lalu dibutuhkan misalnya, lah kita kan bisa masuk tuh ke sana. Bisa masuk ke sana, tentu saja masuknya bukan bilang mau riset atau mau pendampingan atau mau apa, tetapi membaur aja dengan masyarakat. Membaur dengan masyarakat, bila perlu kita juga ngobrol-ngobrol dulu, terus ngopi-ngopi dulu, nongkrong-nongkrong dulu, main-main dulu, dan seterusnya. Itu pokoknya mungkin itu butuh waktu beberapa hari yang kemudian masyarakat sudah mengenal kita secara baik. Lah disitulah kemudian kita mulai semakin tahu mendalam siapa sebetulnya orang yang harus saya ajak ngobrol dulu gitu. Apakah kepala sukunya atau misalnya pemerintahan atau apa pemuda atau apa kayak gitu. Lah dari situlah terus kayak semacam snowball. Kalau kita sudah menemukan satu orang kunci yang ini, lah itu jangan sampai keliru orang kunci ini, key person itu jangan sampai keliru. Baru kemudian kita dari situlah kita ngobrol-ngobrol, nanti menjadi snowball. Kayak bola salju semakin besar, lalu kemudian disitulah
seperti yang saya gambarkan kemarin, kita bikin teamwork, tim researcher ya, teamwork lah ya, dengan local community untuk membangun tim kerja gitu bersama. Tentu tidak secara formal harus bahwa ini tim kerja, enggak. Ya tentu saja tidak secara formal kamu harus menjadi tim saya, terus kemudian apalagi di SK kan enggak seperti itu. Lah tentu saja kita selalu mengajak mereka. Misalnya kita, wah saya semakin tertarik nih dengan daerah ini, ya misalnya gitu, nggak usah ngomong suku dulu, karena daerah ini nih, bisa nggak ya aku dianterin jalan-jalan ke ke daerah ini. Nah itu kan nanti bahasanya ini namanya transek, tapi nggak usah dibilangin transek. Pertanyaannya kan bisa nggak ya aku pengen tahu jalan-jalan di daerah ini. Lah tentu saja kan ditemenin oleh orang situ tuh. Oh boleh mas, jalan-jalan aja kita anterin. Ah udah kita jalan. Begitu jalan, setiap orang kita sapa, terus kalau ya kita nongkrong, ngopi, ngobrol, dan seterusnya itu terus sampai kemudian paham betul daerah itu. Lah itu namanya transek. Nanti ada tekniknya Pak Agus. Besok saya kira akan menjelaskan soal itu. Lah dari situlah saya kira nanti akan terus-menerus ada komunikasi yang lebih intensif. Menurut saya seperti itu ya. Jadi saya kok masih percaya ya dengan orang Indonesia, setertutup-tutupnya orang Indonesia itu masih bisa dibuka kok, masih terbuka. Artinya nggak ada orang Indonesia itu resisten banget lalu kemudian sampai menolak orang lain, saya kira kecuali ya nggak tahu mungkin kalau masyarakat, saya nggak tahu ini ya di suku-suku semacam itu kayak apa. Tapi kalau pengalaman saya misalnya di Dayak Dermayu ya, terus Dayak Dermayu itu kan unik juga tuh. Kita bisa masuk ke sana dan nggak ada masalah, enak aja gitu. Terus atau ke mana lagi yang suku Baduy juga saya kira bisa kita masukin. Sunda Wiwitan ya yang di pedalaman juga bisa kita masukin. Ada isu yang kita bawa yang itu kira-kira bersinggungan dengan mereka gitu. Bersinggungan dengan mereka. Misalnya ini satu contoh, ini sih bukan soal isu. Saya sekarang ini pengen ketemu dengan Menteri Kesehatan ya, karena ada kepentingan. Udah kontak-kontak, ternyata Menteri Kesehatan menutup diri, kata orang orang dekatnya. Tapi Mas bisa masuk, mau ketemu dengan Menkes, kalau membawa isu kesehatan tentang COVID. Kalau dia ngomongin COVID, mungkin dia akan membuka. Akhirnya saya harus cari-cari cara gimana nih supaya dapat isu COVID, terus kemudian kita bisa ketemu dan menyampaikan pesan kita, kira-kira gitu. Lah dari situ kan saya tahu, oh dia baru akan membuka kalau ada isu COVID gitu. Lah mungkin begitu juga ketika kita masuk di komunitas, kita akan mengerti celahnya dari mana. Itu biasanya diambil dari secondary data review. Kita mereview data sekunder yang kita peroleh dari berbagai literatur dan berita-berita yang ada tentang suku itu. Itu sih yang komentar saya. Nggak tahu nanti Pak Agus, Pak Mahrus, atau Pak Basir. Sedikit kayak kira-kira pola relasi masuknya dengan sebuah komunitas agak susah itu. Kira-kira ini secara di sini aja ya. Apakah pada saat sesuatu yang kita komunikasikan, dia identifikasi kita, apakah berkorelasi dengan kepentingan suku itu ya? Kira-kira gitu ya? Atau enggak, ini apalagi suku yang tidak pernah tersentuh ya? Iya, lah itu kan tergantung dari secondary data review kita. Kita kan sebelum masuk ke sana, semua komunitas ya, ini semua komunitas, apapun komunitasnya, baik pedalaman terpencil maupun tidak, kita harus punya data sekunder tentang komunitas itu. Dari mana? Pertama ya mungkin dari Google yang paling gampang. Ada nggak berita-berita tentang suku itu di Google? Terus kalau nggak ada lagi ya kita cari di literatur, di hasil penelitian. Jangan sampai kemudian kita blank sama sekali tentang suku itu. Paling nggak kita sudah tahu dari hasil secondary data review itu, sehingga kita tahu siapa tokoh di sana, terus kemudian dinamikanya kayak apa, dulu misalnya tokohnya masih hidup atau enggak. Saya kira dari secondary data review bisa kita peroleh. Terus kecenderungannya kemana, kalau dia misalnya partai politik dulu, di situ yang menang itu partai apa, misalnya kayak gitu.
Kalau misalnya apa namanya dia anti pemerintah, kira-kira kenapa, dan itu bisa dipelajari saya kira. Terus kemudian dari situlah kita akan menemukan celah. Oh, ini titik masuk kita. Lah kalau tentu saja masuk ke sana nggak langsung bilang mau riset atau mau pendampingan ya, itu sesuatu yang harus kita hindari. Tapi masuk ke sana misalnya ya menjalin pertemanan, persaudaraan, atau mungkin hubungan kerja atau hubungan apalah, pokoknya yang kira-kira bisa masuk aja dulu ke sana sehingga sampai kemudian kita bisa diterima oleh mereka, lah nanti lama-lama akan snowball. Memang ini nggak bisa simsalabim ya, dan nggak bisa dengan pendekatan formal. Pendekatannya sangat-sangat non formal gitu loh, sangat non formal, secara kultural lah kita masuk ke mereka itu Pak Basir. Ya, terima kasih banyak, luar biasa sekali nih jawaban-jawabannya, dan memang sangat tidak bisa ditemukan dengan teori-teori buku yang formal, butuh pengalaman yang luar biasa ya, dan ini ya. Selanjutnya ke Pak Mahrus, coba Mahrus perspektifnya terkait dengan itu, masukannya. Halo Mahrus. Mahrus? Oke, bentar gini. Saya lagi di kendaraan ya, jadi nggak tak nyalain videonya. Yang disampaikan oleh Pak Marzuki tadi terkait dengan bagaimana masuk di suku atau komunitas yang kita tidak kenal, atau bahkan kita kenal tapi kita tidak bisa masuk gitu ya. Kita tuh punya pengalaman begini, tahun 2002, tapi ini jauh sebelum saya kenal PAR ya, saya baru belakangan. Sebelum PAR. Sebelum ya, saya tahu bahwa ini adalah praktek yang dilakukan oleh PAR, baik toolnya maupun metodologinya. Waktu itu saya kerjasama dengan UPC, Urban Poor Corporation. Nah, salah satunya memang ada Pak Wiladi, ada warga Hafid. Waktu itu saya turun ke lapangan itu, saya ke lapangan hampir antara 10 sampai 20 hari ya di lapangan itu. Nah, di daerah Jakarta Utara, penjaringan, itu ya jelas saya tidak kenal sama sekali tahun 2002 itu. Saya nggak ngerti itu komunitas apa, kemudian isinya apa, saya hanya dikenalkan oleh Ibu Wardah dan timnya itu. Jadi UPC ini pasar miskin kota sebenarnya ya. Kalau bahasa Indonesianya masyarakat miskin kota, itu sangat terkenal sekali pada masa itu. Bahkan sebelum itu sudah sangat terkenal karena melawan sejak tahun 80-an sebenarnya mereka melawan kebijakan Gubernur Ali Sadikin dan gubernur lainnya karena melawan becak yang berkeliaran di Jakarta. Tapi di Jakarta Utara itu saya dapat informasi begini oleh Bu Wardah itu. Di situ ada SBJ, Sebaja Serikat Becak Jakarta. Sebaja itu ketuanya namanya Rasdullah. Rasdullah itu nanti akan mendampingi kamu selama kamu di lapangan. Tapi saya tidak tahu Rasdullah itu yang mana gitu. Nah, kemudian nanti kamu akan ketemu sama orang, dia nyebut siapa namanya. Ini yang akan kamu tempati, tempat tinggalnya. Orang Padang ya, waktu orang Padang. Itu tempatnya itu, ya Allah, namanya Jakarta Utara ya. Itu rumah paling, pertama kalinya saya hidup, rumah 4x5 mungkin ya ukurannya, terus dia itu letaknya itu di atas sungai yang waktu itu sungainya sedang kering. Sungai kering, banyak nyamuknya besar-besar, saya harus tinggal di situ. Bau juga. Baunya naudzubillah, pasti baunya. Mandinya, airnya itu air laut. Bukan air, harus beli dulu, jadi kayak ada penyulingan, ada antri, itu harus antri. Nah, sementara oleh Bu Wardah Hafid dan Pak Wiladi dengan timnya itu sudah dibilangin, jangan sekali-kali kamu minta tolong sama masyarakat di situ. Nah, terus gimana? Ya kamu cari bagaimana caranya bisa hidup di situ tanpa merepotkan orang lain. Itu baru hidup saya. Padahal saya harus mendata selama seminggu itu, dan selama seminggu itu saya nggak boleh bertanya. Nggak boleh bertanya, nggak boleh ngobrol, hanya mendengar saja.
Jadi hanya mendengar itu nanti harus bisa mengumpulkan data berapa jumlah RT di situ, berapa jumlah isinya di situ siapa saja, apa saja, misalnya ada berapa masjid, ada berapa pasar itu, peristiwanya seperti apa, itu kemudian nanti besok akan dijelaskan oleh Pak Agus tentang brand Enceng dan lain-lain. Saya baru belakangan tahu gitu. Jadi selama seminggu itu saya hanya jalan-jalan saja dari pagi, makan juga bareng mereka, kadang nggak bareng gitu, kadang ditemenin, kadang nggak ditemenin. Jadi selama seminggu itu saya nggak bertanya, hanya mendengar saja, mendengar tapi mencatat, sama ya sekali-kali gambar gitu. Saya sampai hafal, misalnya di lorong itu ada berapa gang, karena saya bolak-balik, saya hanya mendengar. Kemudian baru minggu kedua boleh bertanya, istilah itu memvalidasi data kalau dalam penelitiannya. Apa yang saya temukan dari itu, kalau kemudian saya baru tahu juga itu yang namanya peta buta. Yang pertama minggu pertama itu adalah kita belajar peta buta. Bayangkan saya waktu itu sudah S2 tinggal wisuda oleh Wardah, nggak boleh bertanya, nggak boleh ngimami, nggak boleh apapun, pokoknya kamu ikut aja di tengah masyarakat. Nah dari situ saya baru mengerti tentang bagaimana sungguhnya mencari data tanpa dengan model akademik. Memang saya tidak tahu apakah dosen, waktu itu saya memang sudah dosen, tapi saya sudah saya tidak seperti dosen biasanya lah. Dosennya suka-suka masuk aja, dan belum PNS saya. Saya PNS tahun 2003. Nah, jadi pada minggu pertama itu sama sekali saya nggak bertanya apa kayak Pak Marzuki cari informasi, Ibu cari informasi, sama sekali nggak cari informasi. Jadi saya turun ke lapangan itu ya langsung di situ mencari tahunya. Hanya mendengar saja. Lalu saya datang ke tempat pertemuan orang, misalnya pos kamling, untuk mencari datanya di pos kamling, di musola, kemudian di mana lagi, di mana tempat orang itu berkumpul. Nah, saya hanya mendengar dan mencatat saja di mana orang itu berkumpul, kemudian apa yang dibicarakan, apa yang diomongin gitu. Dan tapi saya lagi-lagi nggak boleh bertanya, maksudnya apa, itu nggak boleh, hanya mencatat saja. Nah, nanti itu yang kemudian nanti kalau di besok mungkin Pak Agus akan bercerita tentang apa disebut dengan masalah utama, masalah ini nanti akan ketahuan. Nah, saya baru mencatat misalkan dari gang 1 sampai gang 12 ada hampir semua orang itu ngomong soal kebakaran, misalnya isu kebakaran, kemudian soal tanah itu misalnya soal legalisasi tanah, karena kan di Penjaringan Utara itu persis dengan dekat wilayahnya itu dekat dengan Pulau Mas, jadi memang itu kalau bahasanya Gubernur Ali Sadikin tahun 84-85 itu disebut sebagai kampung liar. Kampung liar itu artinya mereka itu tidak diakui KTP-nya dan lainnya, tetapi tiap hari itu harus bayar soal PLN, soal itu tetap diakui oleh negara. Hanya statusnya aja nggak diakui. Nah, isu tanah itu memang menjadi ramai di situ. Kemudian kebakaran itu saya mencatat dari sejak tahun 60, karena kampung itu mulai ada itu sejak tahun 60-an, mungkin sebelum PKI gitu ya. Itu sudah ada kampung di situ, tapi memang belum banyak. Dan kampungnya itu menarik Pak Basir. Ada orang Makassar, ada orang Cirebon. Makassar itu dibagi lagi nanti. Jadi saya mulai kenal apa istilah bukan puang, bawahnya puang apa namanya? Sebutan daeng. Nah, saya kenal daeng pertama itu di situ. Di situ ada daeng, ada orang Makassar itu ada dari ada suku Makassar itu macam-macam, di situ ada daeng, kemudian ada Madura, kemudian jadi saya hampir mencatat di situ tuh ada 13 suku yang ini, dan bergantian ketua RT itu siapa saja itu sampai punya datanya. Saya kira punya catatannya, mungkin saya masih ada catatan itu di lembaga saya waktu itu, saya masih kerja di Rahima ya, Yayasan Rahima. Nah, jadi kalau tadi ya mungkin ini bisa, tapi lagi-lagi ini kan cara ekstrim ya. Yang kalau dalam bahasa PAR sebenarnya lebih ke bukan sekedar participatory action research, tetapi participatory research. Jadi bukan action saja, tapi part itu artinya menyatu.
peneliti dengan masyarakat itu benar-benar membaur dan tanpa ada jarak sama sekali. Waktu itu memang modelnya Wardah kan mereka bareng sama tukang beca, mereka melawan dan lain-lain. Ceritanya banyak sekali heroisme yang diceritakan oleh Wardah. Nah, jadi selama seminggu itu saya nggak ngapa-ngapain, cuma mendengar aja, mendengar, mencatat. Minggu kedua baru kemudian saya menyampaikan ke masyarakat, saya punya data seperti ini benar apa enggak? Itu harus saya kumpulkan. Orang saya nggak kenal juga, tapi saya mau bertanya, mohon maaf, saya mengganggu waktunya. Saya sedang belajar, saya sudah seminggu di sini, saya menemukan ini, tolong kalau ada yang salah dibenerin, kalau kurang ini ya gitu. Jadi bagaimana pendekatan kepada masyarakat. Jadi sama sekali saya memang nggak ngerti daerahnya, saya nggak kenal, saya baru tahu, hanya tahu aja bahwa di sana kan banyak pembunuhan, di situ sering ada begal, sebutin beberapa tempat itu. Nah, data-data yang seperti itu kemudian saya cek dalam sejarah ibu kota Jakarta. Nah, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, macam-macam. Memang kampung situ, nah itu kemudian disebut kampung liar oleh sebutan itu. Kalau penghasilannya, kalau catatannya 3 RT yang saya dapatkan, tapi itu saya dapatkan baru minggu kedua atau minggu ketiga berikutnya ya. Sehari itu bisa lebih dari 100 juta hanya untuk PLN saja dari satu deretan kampung itu. Tapi ini dianggap sebagai kampung liar oleh pemerintah kita ini. Banyak sekali cerita yang lain, tapi maksudnya bahwa pendekatan ke masyarakat dengan saya orang yang waktu itu tahun 2000 mau S2 tinggal wisuda saja gitu ya, tapi saya nggak boleh ngapa-ngapain, jadi saya harus menahan diri untuk tidak bertanya apapun tapi hanya mendengar. Nah itu cara lain sebenarnya untuk memahami masalah. Nah saya tidak tahu kalau misalnya teman-teman, tapi ini pernah saya praktekkan lagi melalui penelitian saya ketika etnografi ya, waktu di Indramayu. Di Indramayu ada suku Dayak Takma Diningrat, tapi memang tidak seintens waktu saya di Jakarta Utara. Tapi saya lebih intens karena etnografinya bukan parnya. Gitu. Tapi ya saya mencoba memahami bahasa mereka, saya mencoba mengikuti dan lain-lain. Tapi etnografi itu bukan par. Kalau yang itu memang par karena ujung-ujungnya adalah kita advokasi soal pembebasan tanah. Ada 3 isu, soal beca, soal pembebasan tanah, yang ketiga soal kebakaran. Dan itu saya dapatkannya waktu minggu pertama saya mencari data itu. Jadi benar tadi bahwa ya harus bersinggungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau tanpa itu ya nggak bisa. Gitu. Kita mendekati masyarakat dari apapun suku, agama, dan bedanya. Itu yang kemudian menurut saya agak beda dengan penelitian biasa. Biasanya ada etik, ada emik kan. Nah di sana memang kita tidak bisa mengatakan bahwa saya peneliti mau begini, ya nggak bisa begitu. Ya kalau begitu nanti bubar karena masyarakat sudah banyak sekali nggak percaya dengan para peneliti. Dalam konteks itu ya, karena tujuannya kan untuk mengubah masyarakat. Saya kira itu sekedar pengalaman untuk masyarakat yang seperti diceritakan atau ditanyakan tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang di suku-suku asing di mana-mana, saya kira polanya sama seperti itu. Waktu saya ngobrol di Jambi, di suku Rimba juga hampir sama model-modelnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak Marus, luar biasa ya. Saya kira sebuah cara-cara pengambilan data yang termasuk cukup ekstrim ya dalam mengambil data. Mungkin model pendampingan seperti ini karena memang pertama-tama memang situasi pada saat itu, akan tetapi ya saya kira ini efektif kalau bisa kita lakukan. Nggak tahu lah dengan dikorelasikan dengan part seperti apa. Monggo Pak Agus silakan. Pak Agus juga terkait ini. Ya, terkait dengan bagaimana cara masuk ya, apalagi di wilayah-wilayah yang cukup berisiko, tentu kita punya trik masing-masing. Saya ketika pertama kali riset par di Madura, resiko yang saya hadapi itu para preman ya sama, bahkan kepala desanya sendiri itu preman. Maka ketika kita sowan kepala desa itu menceritakan bagaimana kepremanannya itu, bagaimana dia pernah membunuh orang, bagaimana dia pernah membegal mobil di tol, macam-macam itu cerita semua sebagai sebuah kebanggaan seorang preman. Gitu. Nah, kita juga awal-awal teman-teman tim itu keder melihat ini, wah apa ini dalam rangka untuk unjuk gigi orang ini.
ya memang unjuk gigi, tapi kan kita tidak menyerah di situ gitu. Dan preman bukan kita hadapi, kita hanya menjadikan mereka sebagai pintu masuk saja gitu. Nah, itu pengalaman saya. Bahkan sampai bagaimana mengetahui kehidupan masyarakat itu, saya sudah cerita kemarin, saya harus mandi di kolam umum dengan telanjang sama teman-teman saya. Kemudian saya harus masuk ke pasar, saya harus duduk bersama masyarakat di mana? Di sawah, sampai di ladang, sampai di mana? Di warung, macam-macam banyak. Nah, itu kemudian mengerucut kemana? Kita akhirnya bisa ketemu dan seterusnya. Dan jadi mengalir saja secara snowball memang. Kalau di suku Teraseng saya memang belum pernah, tapi kalau saya membaca buku hasil pengalaman Budet Manurung, itu menarik sekali. Semacam catatan lapangan itu yang diceritakan oleh Budet Manurung dengan bukunya Sekolah Rimba itu. Ada yang pernah nonton filmnya itu barangkali? Atau boleh saya putarkan sedikit tentang slide-nya itu, Pak siapa? Pak Basir. Boleh Pak. Share supaya ini. Iya. Sebentar. Itu saya bisa putar itu, nanti menarik itu bagaimana proses-proses lapangannya itu. Ya, coba baru kita analisa situasinya ya. Nggih. Sekolah Rimba, nggih. Nah, gambarnya nggak muncul ini, Pak. Ya. Gambarnya nggak bisa muncul ini. Sayang. Ya, coba itu udah mulai Pak Agus. Sekolah Rimba. Nah, ini nih. Bisa dilihat ini gambarnya? Pak Basir? Belum tampil, belum muncul. Belum Sudah? tampil, Pak. Belum. Proses banyak Pak, belum muncul. Belum tampil. Masih on proses. Screen sharing baru sementara proses Pak Agus. Kita tunggu aja, mungkin karena video ya. Diproses loh Pak. Jangan-jangan internetnya Pak Agus lagi lola. Enggak, ini Telkomsel saya 19 giga, Bos. Bukan soal giganya, sinyalnya Pak. Oh, sinyalnya. Mau berapa giganya kalau sinyalnya lagi nggak ada. Ini suara nggak masuk. Sinyal nggak masuk ini suara. Suara nggak bagus, suara bagus. Enggak, suaranya musik, suaranya film. Nggak ada. Karena ini belum masih proses. Oh, Agus gitu. Sapandi has started screen sharing. Oh, gitu ya. Oh, ini sudah bisa saya putarkan, ini kok belum ya? Oh, di tempat Pak Agus sudah jalan. Coba difoto aja Pak Agus. Sudah jalan ini. Oh. Mampir ke Donald Trump dulu, Pak Gus. Gimana? Mampir ke Donald Trump. Nggak bisa. Iya, Nggak bisa. Iya, Nggak bisa. persoalan Kita jaringan. dikirim biar aja Pak Agus, dikirim di grup aja. Oke, nanti. saya kirim di grup ya. Ya, coba dikirim grup Pak Agus, siapa tahu bisa di sini. Iya. Cuma kuat nggak filenya ini, ya. Jadi, kalau saya bisa baca detail, saya baca tuntas bukunya Butet Manurung itu luar biasa memang. Bagaimana dia bersusah payah sebagai perempuan harus masuk di suku anak dalam. Meskipun ternyata juga membawa nih, saya dapat informasi dari peserta ini suaranya ini belum dimatikan yang lain. Peserta pelatihan Soskos pada tahun kemarin yang ada di Kudus, salah satunya dari Jambi, itu cerita bahwa
suku anak dalam juga merasa kecewa dengan si Butet ini gitu. Ya, di luar itu, tapi saya melihat bahwa karya Butet di dalam mendirikan sekolah rimba, sekolah anak suku anak dalam ini, itu luar biasa. Bahkan kemudian dia mendirikan banyak cabang-cabang sekolah rimba di seluruh Indonesia. Nah, kalau ibu-ibu bisa melihat di filmnya, sampai akhirnya difilmkan oleh Riri Reza itu, sekolah rimba itu, karya Butet Manurung. Nah, itu cara masuknya gimana, itu dijelaskan di situ, di antaranya. Gitu. Gimana dia belajar dengan bahasa setempat dan sebagainya. Nah, teman yang dari, ini Bengkulu apa Jambi nih, Mas Sani siapa ini? Itu menurut saya mirip saja saya model sukunya ini. Mas Rudi Haryanto ya. Iya, Pak. Sukunya tidak sama dengan anak dalam ini, beda. Suku Sakai, Pak. Oh, gitu ya. Beda, itu Sakai itu di NTB ya, Lombok ya? Bengkalis, Pak. Bengkalis. Oh, Bengkalis. Bengkalis. Ya, Bengkalis mirip. Ya, Sakai. Tentu ada sejarah yang berbeda, ada karakter berbeda, ada nilai-nilai yang berbeda. Dan karena itu menarik untuk menjadi sebuah riset gitu, untuk khususnya terkait dengan wilayah-wilayah yang jauh atau terpencil gitu. Wilayah terpencil itu mungkin menjadi kebijakan bagi pemerintah agar mereka dapat didampingi, dientaskan gitu. Karena itu begini, teman-teman di dalam mengambil tema-tema, ini sedikit bocoran untuk proposal bahwa tema-tema menarik adalah memang tema-tema yang tidak pernah disentuh oleh orang lain kayak gitu. Di antara temanya masuk di Haryanto. Tema-tema jangan yang sudah biasa seperti masalah bank sampah, masalah pendampingan orang-orang yang umum itu ya sudah atau peningkatan ekonomi masyarakat petani atau peningkatan ekonomi masyarakat itu umum banget sudah. Tapi tema-tema yang jarang diangkat orang dan itu menarik kemudian menjadi karya akademik yang khusus atau yang unik ya itu yang menarik. Kayak suku anak dalam ini diantaranya. Gitu. Atau apa suku apa ini namanya Bengkalis? Nah, itu juga menarik menurut saya. Dari sisi akademik menariknya ya. Moderasi beragama juga menarik, tapi moderasi agama itu harus menampakkan bagaimana solusi terhadap situasi kehidupan di sebuah komunitas yang memungkinkan terjadinya moderasi itu, dan apalagi moderasi terjadi akibat dari sudah jam 8.50. 10 menit lagi. 20.50 atau 18? Pak Agus, ya. Barangkali ada yang lain tadi ada yang mau tanya lagi tuh, ada yang raise hand. Oke, silakan. Yang lain. Siapa tadi Pak Basir yang raise hand itu? Coba tadi ada yang raise hand ya? Ya. Halo, yang raise hand silakan ya. Halo? Atau gini ya, ini satu pertanyaan dulu kayaknya harus dituntaskan. Ada satu di chat ya. Oke, coba aja. Ya, ini kan tadi ada terkait dengan penjelasannya Pak Agus ya. Pak mohon bertanya. Tadi kalau nggak salah Pak Agus menyampaikan melongepar itu lebih mudahnya masuk kepada tempat yang baru. Nah ini satu fakta. Sebenarnya kalau kita ingin melakukan par di tempat kita, misalnya di kampung sendiri ya, kampung kita tinggal, ini bagaimana? Bisa atau tidak? Seandainya bisa, di mana titik kemudahan dan kesusahannya sebaiknya dimulai dari mana? Nah, misalnya saya ini di kampung saya sendiri melakukan perubahan sosial, karena di situ ada ketimpangan ya. Apalagi kita sudah kenal aktornya apa ya, susah juga ya, mulainya dari mana ya? Apalagi kita sudah gimana caranya kayak gitu ya? Itu lebih baik begitu Pak Basir. Iya, harusnya kan dimulai dari ibda binafsi ya. Iya, dari kampung. Itu persis perjuangan Nabi Muhammad itu. Iya, gimana kira-kira coba itu? Atau lihat Arisal. Tapi kan faktanya Muhammad hijrah juga. Setelah gagal, itu kan dianggap gagal karena Nabi Muhammad mau dibunuh, mau dimacam-macam itu kan. Kan upayanya kan sudah dimulai. Umar sudah mulai masuk. Umar bin Khattab sudah mulai masuk, ya kan, sudah ikut ke kelompoknya
ya kelompok Nabi Muhammad. Kemudian ada beberapa yang lain, mulai dari anaknya siapa Abu Sofyan, anaknya itu kan sudah banyak yang kemudian Asabiqun Awalun itu toh. Tetapi itu pun tetap sampai ke Nabi ke Taif, lalu kan harus hijrah. Setelah itu kan ada strategi lain, bukan Nabi Muhammad ke Mekah, tapi orang Mekahnya nyerang Nabi Muhammad. Nah itu kan di situ baru mulai kemudian negosiasi dan lain-lain. Nah itu kan sebenarnya persis dengan kita kalau memungkinkan sebaiknya itu yang saya sering bicara sama Pak Marzuki, memang idealnya itu peneliti PAR itu di kampungnya sendiri, gitu. Lalu apakah ada yang mungkin baru? Sangat mungkin, gitu. Tetapi kan kita tidak pernah menyentuh. Misalkan tadi kalau Pak Agus bilang bahwa umum yang umum gitu, umum tapi kalau di kampung kita belum dilakukan ya nggak apa-apa, atau tidak berbasis pada proyek, tapi basisnya adalah penyelesaian masalah, kemudian tidak mengandalkan dana dari luar, tetapi dari memperkuat kohesi masyarakat gitu ya, dari bagaimana antar satu yang lain dan lain-lain. Dan itu kalau orang yang tidak pernah dekat dengan masyarakat, tidak pernah ikut olahraga, tidak pernah ikut gotong royong, nggak mungkin terjadi perubahan. Gitu loh. Jadi kita itu kan harus dekat dengan masyarakat dengan cara apapun, ikut olahraga. Kalau terbiasa khutbah agak susah, terbiasa ceramah, khutbah, pasti ya dibilangnya apa? Ustaz nggak mungkin lah mau ikut gotong royong kayak gini ya, pasti kayak gitu. Tapi kalau iya pasti bias. Nah, maka kalaupun misalnya tukar khutbah, tapi yang bergaul juga, ya kan ikut olahraga, ikut apa, pokoknya apa saja dilakukan oleh masyarakat. Nah kita kan mendengar kan kebutuhan masyarakat sebenarnya apa. Kalau kita punya keinginan, bagaimana kalau kita membuat ini dan lain-lain. Jadi ada keinginan kita, saya sebagai warga di situ, karena kemudian kan masyarakat ada itu kalau itu bisa kita lakukan, menurut saya ideal, itu bagus banget dan itu sama sekali tidak basisnya proyek, tapi basisnya adalah kebutuhan masyarakat. Sama seperti dulu kalau yang saya dengar ya, misalnya SLTP Kota Toyibah karena ketidakadaan sekolah dan jauh kalau mau sekolah, kira-kira gitu loh. Lalu bahwa kemudian setelah itu menjadi proyek, itu soal yang lain lah. Tapi berawal dari situ kemudian mulai proses pendidikan yang populer education gitu, mulai dari kurikulum, mulai dari apa. Saya kira gitu Pak Basir. Mulai dari mana ya? Mulai dari diri sendiri memang. Kalau menurut saya yang ideal ya. Maka saya selalu mengangan-angankan, termasuk ya beberapa riset saya kan, walaupun tidak full participation riset, tapi saya mencoba. Yang penting masyarakat itu berdaya dan mereka tahu itu loh, bahwa ini loh potensi saya dan saya bisa melakukan itu. Termasuk di dalam keluarga kita, termasuk dengan istri, dengan anak, dengan semuanya saja. Yang penting mereka tahu potensinya dan mereka mau bergerak tanpa bergantung kepada orang lain. Nah itu menurut saya itu sudah konkret. Siapapun ya, orang yang dekat dengan kita. Tapi kalau kita masih biasa dalam tanda petik membodohi mereka, menindas, menipu kepada layak berat, pasti tidak ada trust. Kira-kira gitu. Misalnya loh ya, kan sering juga toh kita kadang-kadang begitu ya, supaya nyenengin orang lalu dengan cara-cara itu belum tentu juga bisa bagus. Menurut saya sih gitu. Jadi yang sesungguhnya ya peneliti ini dari kita dengan orang sekitar itu, kalau bisa snowball lebih banyak lagi, lebih besar lagi, syukur mengubah dunia loh, begitu kan? Mengubah sistem nasional, itu yang tertinggi memang ke sana. Termasuk misalkan kayak Wardah Hafid itu sampai mengubah kebijakan gubernur tentang becak. Nah itu loh. Nah dari kebijakan gubernur ini lalu mengubah cara pandang bagaimana kebijakan. Memang ujung-ujungnya pada struktur sebenarnya. Ya ujung-ujungnya pada struktur kebijakan yang lebih tinggi gitu. Apakah mulai dari paling rendah dari kelurahan, kemudian saya kira gitu, ujung-ujungnya memang pada sistem. Karena kita kan melawannya sistem, bukan melawan sekedar menyelesaikan masalah, tapi melawan sistem. Itu yang kesadaran itu sebenarnya yang jarang dilakukan. Saya kira itu Pak Basir. Terima kasih. Iya. Ya, saya kira memang yang menarik ya, mulai perubahan misalnya dari lingkungan kita, memang misalnya karena memang ini kejadian ya, beberapa memang ini perlu kita analisa ya, di lingkungan kita sendiri. Ini faktor di tingkat desa misalnya, di beberapa kampung terjadi. Misalnya kepala satu kampung tidak ada perubahan yang terjadi.
kantor desa tidak ada, sama sekali tidak ada pembangunan jalan, tidak ada ADDD. Dan struktur kepala desanya dari turun-temurun itu terus dari kakeknya, anaknya, dia terus tidak ada perubahan. Nah, setiap ada pemilihan dia yang terus yang naik. Nah, karena memang misalnya memakai beberapa intimidasi, mulai prema, mulai persoalan jaringan duit, jaringan pengusaha, apa untuk melanggengkan kekuasaannya. Dan ini memang banyak yang terjadi yang hari ini memang cara-cara baru seperti Orde Lama yang terjadi di kampung-kampung hari ini. Dan itu sangat berkorelasi memang dengan proses kesejahteraan masyarakat, proses pendidikan, dan sangat berimplikasi juga kemudian sampai hari ini, dana ADD misalnya tidak bisa terdistribusi dengan baik karena memang tidak ada yang penyeimbang antara misalnya di desa ini dengan masyarakat itu tidak ada kelompok kritis. Nah saya kira memang di sini memang penting memang itu kali ya untuk dimulai bahwa dari tempat tinggal kita gimana coba Pak Agus itu memulai itu dari ini kalau misalnya komunitas kita sendiri ya. Ada nggak trik khusus khusus ya? Jadi begini, kita ini kan belajar. Karena belajar maka penjelasan saya adalah di lokasi di mana yang baru banget gitu. Bagaimana kita cara masuk, bagaimana kita. Kalau di tempat kita sendiri cara masuk kan sudah masuk, tidak ada inkulturasi. Kita menjadi bagian dari masyarakat. Tentu hal yang kita lakukan adalah langsung melakukan pemetaan, pendalaman dari kita yang masuk. Hanya pengetahuan kita dengan masyarakat selama ini yang sudah tidak pernah kita tulis, tidak pernah ada proses-proses diskusi baik dari pendekatan pemetaan mendalam, kemudian pendataan. Besok akan saya terangkan bagaimana ada pola-pola baru yang kita terapkan dengan pemetaan itu menggunakan pemetaan GIS malah lebih dalam lagi, itu lebih rumit lagi. Nah, tetapi kalau teman-teman memang bisa melakukan hal yang di lokasi sendiri, ya bagus. Hanya persoalannya pada tantangan kita bahwa kita ini dianggap apalagi kita masih muda, orang kemarin sore. Tantangan kita ada orang kemarin sore ini Anda orang baru, siapa? Ada anak-anak baru kemarin gitu. Anak baru kemarin biasanya kan posisi kita akan tidak gampang dipercaya. Tapi kalau kita sudah dewasa barangkali punya pengaruh, apalagi ya kita bisa menggunakan pendekatan lebih sistematis dan lebih mudah tentu karena kita sudah dipercaya. Tapi kalau kita ingin belajar dari awal dan menerapkan model ini dari awal, mulai membangun hubungan kemanusiaan, membangun trust dan sebagainya di lokasi baru sebagai sebuah uji coba lah, monggo. Tapi kita lihat Mbak Astuti ini sudah memulai nampaknya di lapangan itu kemarin sudah dicoba di wilayah-wilayah baru, Mbak Siti Mariam juga. Yang kedua begini teman-teman, kadang-kadang teman-teman memilih lokasi kan kesulitan juga. Khususnya membuat proposal ini, kesulitannya di mana? Saya nggak punya data, Pak, ini gimana? Nah, ada trik lagi ini. Bapak Ibu selama ini kan menjadi DPL KKN, sudah pernah masuk di wilayah itu. Dan sebaiknya KKN itu pendekatannya adalah pendekatan yang berkelanjutan. Karena itu ketika KKN pulang, nah Ibu yang melanjutkan, Bapak Ibu yang melanjutkan. Data-data yang dari mahasiswa itu bisa kita jadikan sebagai data awal, kemudian kita tindak lanjuti dalam kegiatan-kegiatan pendekatan pemberdayaan lebih komprehensif sehingga bisa sambung dengan KKN berikutnya, sambung begitu. Jadi pendekatan KKN dengan pendekatan PAR itu kalau di model KKN yang hanya datang 1 bulan belum pulang saja tidak dilanjuti maka juga tidak akan dapat sustainability-nya. Tetapi kalau kita yang menindaklanjuti KKN 1 bulan semuanya jelas dan sebagainya, sudah dirumuskan, nah kita menindaklanjuti dalam bentuk perencanaan sampai aksi, tahun berikutnya datang KKN lagi di situ, itu kemudian memformulasikan hal baru, kemudian ditindaklanjuti lagi tahun berikutnya sampai 5 tahun, wah itu akan menjadi bagus. Pengalaman kami merubah desa, sampai kemudian muncul pasar desa, itu memang butuh waktu sampai 5 tahun. Di tempat, di Madiun. Saya kira gitu penjelasan saya. Ada lagi yang lain ini. Pak Basir. Ya, coba. Ada pertanyaan dari saya. Ya, coba silakan. Ya, silakan. Ada dulu yang langsung bertanya. Bagus ya. Monggo silakan, Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini
pengabdian saya yang lain yang sudah juga mau jalan berangkat dari penelitian saya tahun 2018 tentang PSK. PSK yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kemudian saya kan sempat ketemu sama orang PJB perusahaan Jawa Bali itu dan sana siap mendanai kita melakukan pendampingan untuk para PSK. Karena Halo, dia apa ya? Itu suaranya Mbak Mariam. Karena yang selama ini yang dilakukan pemerintah terhadap PSK itu ya seperti yang Bapak sampaikan hanya kegiatan itu top down. Artinya bukan kebutuhan mereka, hanya pernah ada bantuan kambing, bantuan modal, tapi tidak didampingi ketika mereka mau pulang. Ada yang didampingi mau dikasih bantuan modal mesin jahit apa seperti itu. Setelah pulang ternyata para tetangga itu karena kondisi mereka seperti itu sebelumnya, jadi tidak ada yang mau menjahit. Ketika juga buka toko tidak ada yang mau beli-beli. Sehingga mau tidak mau kan mereka akan kembali ke komunitas awalnya. Kemudian jadi PSK kembali ya. Halo? Saya ceritakan pengalaman ini kepada CSR di PJB dan mereka siap mendampingi, membiayai dalam pembiayaan selama 5 tahun ke depan dengan target bagaimana Kabupaten Probolinggo bebas dari PSK seperti itu. Cuman masalahnya ketika saya kembali masuk, karena kan saya dulu tahun 2012 Pak, hanya penelitian biasa yang sebelumnya itu hanya sampel saja, ada 2 lokalisasi yang saya datangi. Nah sekarang itu rencananya kan ada 5 lokalisasi. Ketika saya datang, mencoba awalan tadi kapan itu ya ke salah satu mucikari itu sepertinya mereka itu menganggap bahwa kita itu kayaknya akan apa ya mengganggu ketenangan kegiatan itu. Padahal waktu ngomong tuh saya sudah ngomong kami tidak akan bahwa kami tidak akan menghalangi kegiatan teman-teman di sini, saya gitu Pak. Kami hanya ingin membantu sebisa mampu kami, karena kami juga kami sampaikan bahwa ada perusahaan yang siap membantu teman-teman bagaimana apa maunya teman-teman, kemampuannya seperti apa. Nanti tapi kita tidak bilang sih Pak kalau mau misalnya kalau mau berhenti gini kayak gitu. Cuman kami hanya bilang pendampingan aja. Kok kayaknya sulit gitu. Mungkin ada cara yang bagus, pengalaman mungkin Pak Agus dari teman-teman yang lain pernah melakukan pendekatan kepada lokalisasi kayak itu supaya bahwa keberadaan kami itu tidak dianggap untuk menghilangkan mata pencaharian yang makel mucikarinya itu Pak. Sehingga kita bisa dengan mudah ya walaupun tidak hal yang sulit mungkin ada trik-trik khusus dari Bapak supaya kita bisa tetap menjalankan dampingan ini dengan ya tentunya aman juga karena ternyata ada laporan bahwa mereka juga katanya sih ada di-backingi para bajingan-bajingan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Saya kira ini ada perusahaan yang akan membiayai, akan tetapi cara mengintervensinya membuat perubahan di PSK itu seolah-olah itu tidak terlalu signifikan Bu ya, proses-proses yang dilakukan. Dan satu sisi ada isu bahwa ada prema yang membackup, gimana caranya melakukan perubahan itu dengan pendekatan PAR. Ya saya persilakan kepada Kiai Marzuki Wahid untuk memberikan penjelasan terkait dengan ini. Ya. Saya tidak punya pengalaman soal itu, Pak Basir, mungkin Pak Agus. Itu teman kita Pak Tatang ya itu ya, Tarudin dari Saritem ya, Pak Tatang. Dudang Gozali. Ya, Dudang Gozali. Tapi gini menurut saya, Pak Gus. Gimana?
sering yang jadi persoalan dengan PSK itu masalah atau bukan. Itu yang kalau dalam pohon masalah itu kan kita harus tahu sebenarnya memandang PSK atau mucikari atau apapun yang ada di kampung situ itu sebenarnya apa, akibat atau masalah atau apa gitu. Ini kan